Oke guys, selamat sore. Di tahun 2021 ini usia Remote Worker ID itu baru sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Kita mulai dari bulan mungkin 10 bulan kita mulai dari bulan Februari. Ya, Februari, oke sip. Hampir setahun ya. Nah, selama itu kita sudah berevolusi dari sebenarnya evolusi dari tahun 2017. Di 2017 kita utak-atik gimana sih cara sebenarnya ngajarin Python. Dulu awalnya Python aja ya, Python, dan juga gimana caranya melakukan mentoring untuk remote work. Nah, kita nyoba beberapa cara sih, banyak cara yang kita coba. Pertama yang teman-teman saat nanya ke kami itu kadang-kadang nanya seperti ini, Mas, ini mentoringnya online atau ada jam tertentu atau dari Senin sampai Jumat aja atau gimana, Mas? Kita dulu pernah loh ya. Kita dulu pernah tahun 2018 apa 2017 ya, itu mengadakan pelatihannya onsite. Jadi teman-teman datang ke lokasi saya di Jogja, kemudian kita belajar sama-sama Python segala macam. Tapi seperti yang bisa kamu bayangkan, itu nggak bisa berjalan lama. Kenapa? Karena kan nggak semua orang bisa hadir secara mingguan berkala tanpa halangan. Pertama lancar, kedua mulai 1-2 izin, ketiga mulai Mas aku nggak bisa. Oh ternyata emang nggak bisa. Sudah, kemudian dicoba. Kalau gitu kita coba yang di luar Jogja online atau yang di Jogja online tapi nggak harus datang. Yang mau datang silakan. Coba lagi, ternyata juga begitu gitu. Yang jauh pun, Mas aku lagi di jalan atau Mas aku lagi ada kerjaan. Oh ternyata nggak bisa. Jadi metode tatap muka dengan Zoom atau Google Meet itu hanya berlaku untuk anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa. Ya oke deh, mahasiswa atau SMP, SMA atau SD itu bisa model Zoom seperti itu. Kenapa? Karena mereka memang mendedikasikan waktu untuk pelajaran sekolah. Jadi mereka nggak akan kemana-mana dari jam pagi sampai sore mereka mengurus sekolah. Itu nggak masalah. Nah, tapi kalau kalian yang sudah profesional, udah usia 30-an, 20-an, udah 40 ke atas, kayak saya, itu disuruh memastikan waktu tertentu kosong itu nggak mungkin. Karena itu kemudian kita ngasih solusi untuk teman-teman. Teman-teman gimana kalau aku rekamkan dulu materinya, kemudian kalian pelajari, jika ada pertanyaan kita diskusi. Oke, awalnya tuh berjalan kita menggunakan Slack dulu tuh. Lalu kita menggunakan Slack. Teman-teman yang masih ingat dulu ya, kita pakai Slack itu lumayan lama, ada setahunan kita pakai Slack. Tapi Slack itu ternyata ada model berbayarnya. Jadi misalnya kamu gabung di Slack, pada akhirnya kita hanya bisa mengakses materi teks sebanyak 10.000 kilobyte kalau nggak salah ya. Oke, contoh seperti ini, kita dulu pertama kali ya. Alright, kemudian kita pertama kali itu di bootcamp angkatan pertama Maret 2000 berapa ini ya? Saya nggak tahu. Kita ngadakan itu dulu. Kita ngadakan bootcamp pertama tahun 2000 berapa ini ya? 2018, Mas Yora segala macam. Kemudian kita mulai bootcamp, kemudian setiap bulan kita mulai bootcamp juga, dan kita komunikasinya di sini. Tapi ya namanya bootcamp ya nggak akan bisa banyak. Paling dalam sekali angkatan bootcamp 1, 2, 3, 5 atau 7 orang. Kurang lebih seperti itu. Dan mereka dari banyak pulau, banyak kota, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Padang, Surabaya, Bali, ke Jogja 3 hari belajar. Tapi ya itu menarik sih, secara experience menarik banget. Saya juga senang banget kedatangan teman-teman, kita ngobrol-ngobrol selama 3 hari intensif. Dan kemudian setelah selesai dari bootcamp, mereka langsung belajar di masing-masing tempat. Kemudian saya pantau lagi via Slack ini. Tapi kemudian corona melanda di akhir 2019 ya, corona melanda. Kemudian saya udah kalau gitu kita nggak mungkin nih, kita nggak mungkin mengadakan bootcamp yang onsite karena nggak mungkin banget kita bisa kebayang untuk berada di
suatu kota. Nah, kemudian materi-materi itu saya simpan awalnya di Facebook. Facebook, kemudian ada materi-materinya. Tapi saya lihat interaksi di Facebook nggak banyak. Interaksi di Facebook nggak banyak. Kemudian di sekitar Februari 2020 mulai dikembangkan Remote Worker ID. Jadi kita ngebuat website kita sendiri. Awalnya belum pakai website lah ya. Website kita sendiri di mana kita membuat konsep namanya bootcamp full online. Jadi bootcamp itu istilah bootcamp bukan berarti kamu camping loh ya. Bukan berarti kamu camping dari camping ke tempat untuk belajar, bukan. Bootcamp itu berarti jalur cepat, intensif untuk kamu menembus remote work dengan cara dipersiapkan materi-materinya yang jika kamu ada permasalahan kamu bisa tanya ke kita, komunikasi. Nah, di sini teman-teman mantap Mas Farid. Oh ya, sekarang sudah logo dan branding ya. Nah, mantap. Bisa dikembangkan ke Python kalau mau nambah skill. Terima kasih Mas Farid. Nah, di bootcamp ini kita mengembangkan pendekatan seperti ini, teman-teman. Kamu tidak membayar course. Misalnya, kalau kamu mungkin ke Udemy atau ActiveX atau Refactory, yang kamu ambil kan program ya. Misalnya kamu ngambil program full stack JavaScript atau Python atau DevOps seperti itu. Nah, pendekatan kita berbeda. Kita tidak membagi bootcamp berdasarkan course, tapi berdasarkan tahapan. Dan satu kali pembayaran lifetime. Itu perbedaan kami yang kadang-kadang orang-orang nggak begitu paham. Begitu paham, bagus banget ya. Tapi kadang-kadang nggak paham bahasanya itu yang terjadi. Jadi misalnya Mas Farid ya, Mas Farid kan Mas Farid ngasih komentar sudah dapat job via Upwork dengan logo dan branding dan bikin Python misalnya. Nah, kemudian misalnya ikut di kami berarti master remote work mungkin saat ini belum perlu, tapi saya yakin akan ada saatnya nanti itu perlu karena kita akan mengembangkan nggak cuma Upwork tapi materi-materi lain. Nah, kita kembali ke upgrade skill. Misalnya kamu masih nol, jangan buru-buru mikir nebus remote work dong. Kamu harus belajar dulu. Nah, kamu mendaftar itu tidak mendaftarkan course-nya. Pokoknya kamu upgrade skill. Skillnya apa aja, Mas? Nah, kalau sekarang skillnya itu ada di sini. Untuk upgrade skill, kamu bisa lihat di sini ada 2 halaman baru ya. Python, Git, data scraping, Django, JavaScript, Linux. Ini masih belum selesai ya. Oke. Linux, React.js. Oh, ini juga belum selesai. English-nya agak berbeda. Kita belajar tiap hari dan tiap minggu. Kemudian, data belum liris. Error kita sudah ya, nanti saya lihat lagi. Spring Boot, Flutter, Fundamental Golang, Laravel, dan sebagainya. Nah, ini artinya kamu begitu daftar ke upgrade skill, materi apapun yang baru nanti yang ada di sini itu milikmu. Kamu berhak tanpa perlu membayar lagi. Itu perbedaannya. Jadi, misalnya nanti sudah ada materi data science, ya sudah pakai aja. Kita nggak akan nge-charge lagi. Jadi kita hanya nge-charge saat kamu daftar pertama kali. Ini seperti kamu daftar organisasi ya, bukan organisasi lah ya. Kamu daftar ke kuliah yang lifetime, ke kuliahnya itu lifetime. Jadi kamu daftar di UGM, kan kalau UGM itu ada batasnya ya. Misalnya saya 10 tahun kuliah. Begitu selesai, udah kamu nggak bisa lagi ngambil perkuliahan. Tapi kita perbedaannya adalah kamu begitu mendaftar, kamu dapat materi lifetime tanpa ada batasan materi tersebut kecuali perbedaan pada tahapnya. Jadi misalnya materi di upgrade skill dan remote work itu berbeda jelas. Di remote work yang konsepnya adalah begitu kamu sudah skill, kamu kemudian masuk ke remote work. Di remote work ini kamu akan gunakan skillmu untuk mendapatkan income via remote. Contoh yang tadi kata Mas Farid, saya sudah dapat ke bagian pakai Upwork, berarti di sini sudah. Kemudian kita nambahkan juga materi Scrum. Scrum itu metodologi manajemen software remote. Kemudian AdSense akan saya tambahkan sekarang. Kemudian yang baru saya tambahkan tadi hari ini adalah Andromo. Andromo itu kamu mendapatkan income via membuat aplikasi yang dipublish ke Google Play Store tanpa kamu perlu melakukan coding karena kamu menggunakan aplikasi atau website yang namanya Andromo. Nah, teman-teman, jadi itu kamu totalnya berarti kalau tiap upgrade skill tiap tahap itu adalah 1,5 juta. Jadi totalmu hanya 3 juta. Kamu bayangkan, 3 juta lifetime semua course. Rasanya kami
ekstrim banget di sini. Yaitu kami ingin melakukan, kami butuh, perusahaan itu butuh biaya, jelas. Tapi kami mencukupkan dengan 3 juta per orang. Atau kalau ingin menambahkan server untuk belajar deployment aplikasi, bisa menambahkan totalnya 3,5 juta. Ya kan? 3,5 juta. Nah, kamu udah dapat semuanya. Jadi kita nggak akan ngecat tambahan lagi. Nah, materinya itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan, materinya tidak dibuat dalam model Google Meet atau Zoom, karena itu nggak akan bisa berjalan, tapi materinya dalam video-video yang kita simpan di YouTube pribadi kita. Contoh di sini tentang looping misalnya perulangan, kamu tanya di sini, kamu kerjakan, kamu baca di sini, kemudian kita akan diskusikan jika ada permasalahan. Nah, yang kedua, jika ada permasalahan, kamu bisa langsung ngebuka Discord kita, dan misal tadi itu tentang pattern fundamental ya, berarti ke sini. Silakan diskusikan di sini. Teman-teman banyak bekerja bareng, belajar bareng-bareng, dan juga saya juga akan membahas, dan juga teman-teman pada course author akan membahasnya. Nah, selain itu teman-teman, kita punya mencanangkan ide belajar dari jam 5 pagi. WIB ya, kalau timur berarti sekitar jam 6, oke, atau jam 5 pagi, silakan aja, atur aja. Nah, kita mulai jam 5 pagi, saya akan mulai jam 5 pagi. Begitu kamu berjalan jam 5 pagi, kenapa gunanya ini? Supaya kamu tahu bahwasanya ini itu adalah cara kita untuk belajar bareng-bareng dari jarak jauh. Kemudian Mas Farid bertanya, saya sudah melihat yang Androma Podcast 116 ini selamanya, bukan subscribe Kang. Nah, kalau materi kita itu selamanya materi kita. Semua materi kita selamanya. Tapi Andromo-nya itu subscribe ya. Andromo itu aplikasi terpisah, dia mensubscribe. Kamu bisa menggunakan Andromo dengan bayaran $25 per bulan, atau nanti akan coba ini deh, justup.id. Aku panggil Mas Mas Gofar. Justup.id ini lebih murah Mas Farid. Kamu bisa buka justup.id kok lambat. Justup.id per bulan ada yang cuma 100.000. Jadi hampir sepertiga dari Andromo. Ini sama persis. Jadi Andromo dan Justup itu fitur yang memudahkan kita membuat aplikasi mobile tanpa coding. Begitu sudah di-generate, kamu set up ininya, iklannya, bannernya, dan interstitialnya, kamu bisa langsung dapat aplikasi yang bisa kamu upload ke Google Play Store. Sama persis. Dan ini untuk pricingnya murah deh, murah banget. Bahkan dibanding Andromo ini bagus banget. Bisa dipakai, bisa dijadikan alternatif. Dan saya rasa saya akan mempromosikan ini deh di remoteworker.id. Sama-sama karya anak bangsa lah ya. Oke. Kemudian kembali ke sini. Kalau kamu ada pertanyaan, kita ngobrol di sini. Apapun itu bisa ngobrolin di sini. Nah, atau kamu juga bisa langsung aja tanya via jalur pribadi ke saya, di WhatsApp. Kamu bisa. Kalau di WhatsApp jangan tanya masalah coding ya. Misalnya Mas Eko kenapa nggak jalan codingnya? Jangan. Kalau masalah coding tanya di Discord karena kita bareng-bareng. Tapi kalau masalah konsultasi remote work silakan langsung ke WhatsApp saya karena saya senang banget langsung menjawab pertanyaan via voice note atau saya teks biasa. Tapi saya biasanya melakukan dengan voice note. Nah, itu yang sudah bisa saya lakukan teman-teman, dan selama ini itu sudah berjalan hampir setahun berarti ya, dan sudah sampai ini kita sudah berada di angka sekitar 400-an member. 400-an member, dan di sini kita bisa tahu bahwa perkembangan kita di sini cukup stabil. Jadi kita per bulan sekitar ada member baru sekitar 20 sampai 30 orang member baru, dan berarti kita dalam setahun ada sekitar penambahan berapa berarti? 300-an orang, 400-an orang. Berarti harapannya saya adalah di tahun 2021 ini, tahun yang baru, dalam setahun ada 1.000 orang. Harapannya seperti itu. Nah, kenapa teman-teman? Ada yang menarik, saya pernah saat saya melakukan
saya nge-share status di Facebook bahwasanya layanan remote.id itu lifetime, bayar sekali lifetime. Ada teman yang nanya, Mas, apa enggak kalau lifetime itu perusahaan enggak jadi terlalu bebannya berat, Mas? Saya pikir sebentar, apa beratnya ya? Oh, ternyata gini beratnya. Karena memanage orang, mengatur orang, memenuhi kebutuhan orang itu memang berat loh ya. Misalnya ada yang komplain, ada yang tanya dan sebagainya, itu berat. Tapi itu berat kalau memang menjadikan manusia kalian member itu sebagai beban. Tapi masalahnya adalah saya dulu pernah menjadi konsultan skripsi selama 3 tahun di Jogja. Itu ngebuat saya punya apa ya? Punya modal mental untuk benar-benar ingin agar semua member yang bergabung di Remote Worker ID itu mendapat job remote. Selama kalian belum dapat job remote, itu menjadi beban tanggung jawab saya. Sehingga saya benar-benar menjaga lifetime membership sampai kamu nembus remote work. Kalau kamu udah nembus remote work, biasanya sih sudah nggak aktif lagi. Karena sudah dapat remote work tuh. Nah, udah nggak aktif lagi. Tapi kalau kamu tetap ingin aktif setelah kamu menembus remote work, dengan senang hati saya akan terus membantu dan sedang melakukan komunikasi. Dan menariknya teman-teman juga yang sudah nembus remote work tetap aktif di sini, sama-sama membantu belajar karena suasana yang kita bangun memang adalah suasana belajar, bukan suasana kursus. Beda loh ya. Kalau kursus kemungkinan dari kursus A kamu selesai pergi. Tapi yang kita bangun itu adalah komunitas. Karena yang kita bangun adalah komunitas. Begitu kamu sudah selesai satu course, maka kamu akan berusaha ngebantu komunikasi dengan member yang lain agar member yang lain cepat belajarnya dan jika ada permasalahan bisa cepat terbantukan. Nah, selain itu teman-teman secara alami teman-teman di remote.id itu saling berbagi job. Saling berbagi job. Misalnya sini saya lihatnya aja di sini misalnya Mas Yos itu kerja di Brandly dan saya lupa. Sekarang di mana sih? Di guru.com kalau nggak salah. Atau di mana nih? Dia ada job, kemudian ditawarkan. Dan teman-teman yang pengen belajar, dapat job, ambil jobnya. Jadi itu manfaat lifetime membership. Kalau cuman sekedar kursus ya, begitu kamu selesai, kamu nggak boleh gabung di sini lagi loh. Kenapa? Karena capek. Autornya harus jawab terus. Tapi masalahnya yang saya bangun, yang ingin kita bangun itu adalah komunitas, sehingga semakin banyak member yang bergabung, kami semakin senang. Semakin banyak orang aktif di sini, di channel-channel ini, kita akan semakin senang banget. Nah, itu yang menjadi perbedaan remoteworker.id dengan yang lain. Saya berani mengatakan kami berbeda dari yang lain dengan dua konsep, yaitu lifetime membership, one-time payment, all courses, new courses updated free. Nah, itu yang menjadi perbedaan kami. Jadi, kamu nggak usah mikir lagi, aku Python atau PHP ya, nggak usah, gabung aja. Kemudian, kami akan mengarahkan kamu untuk mempelajari Python bagi kamu yang ingin belajar coding. Nah, kemudian untuk akses komunikasi, kamu bisa juga menyimak podcast kami yang ada di Spotify. Cari aja Remote Worker Indonesia. Dan teman-teman sering bilang bahwasanya podcast yang saya tuangkan di sini saya menjadi motivasi, saya menjadi inspirasi untuk remote work. Kenapa? Karena remote work itu nggak mudah loh ya teman-teman. Sekarang mudah karena kalian dipaksa. Sekarang mudah karena kalian dipaksa. Kalian dipaksa untuk remote work karena kondisi corona. Tapi jika kamu nggak dipaksa, kamu nggak akan benar-benar bisa menguasai remote work karena mindset kita itu adalah bekerja dari kantor, dari rumah berangkat ke kantor, di sana kerja, selesai pulang. Itu mindset kita. Nah, silakan simak podcast kita dan kamu bisa memberikan kontribusi di podcast ini dengan cara apa? Dengan cara langsung aja bertanya ke saya dan saya akan jawab via podcast. Contoh seperti ini yang saya buat ini, podcast 117 ini, itu adalah karena ada pertanyaan dari member yang baru, sedang bertanya-tanya, kemudian yaudah saya jawab aja karena ternyata masih banyak belum tahu cara bagaimana mentoring remoteworker.id dijalankan. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah kita pingin banget agar Indonesia itu menjadi provider remote worker terbesar di dunia. Itu lama banget. Mengatakan ya pokoknya kita buat target setinggi-tingginya tapi jalan seslow-slownya, sesuka-sukanya aja, santai-santainya aja. Nah, silakan di-share agar kita punya sama-sama
manfaat bersama. Kamu pintar, yang lain masih baru belajar, yang pintar ngajarin yang baru belajar. Kemudian yang baru belajar pingin tahu, silakan bertanya kepada yang sudah lebih dulu belajar. Kita semua di sini sama belajar dan agar manfaatnya bisa banyak ke seluruh orang. Oke teman-teman, good luck dan see you in the next podcast. Bye.